Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala nikmatillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Murabi wa ruhina al-alim al-alamah al-hafidh as-sayyid as-syarif as-syekh Profesor Dr. Muhammad Fadil Al-Jailani Al-Hasani Al-Husaini Hafizullah wa Syekh Mufaik Al-Jailani wa Syekh Musyidik Al-Jailani wa Syekh Mamduh An-Nur Afifkhani wa Syekh Ahmad Al-Qadiri wa Syekh Abdul Qahar wa Syekh Muhammad Ali Al-Atrusi, Syekh Abdul Hamid Khan, Syekh Nuruddin Al-Fifkhani wa Syekh Muhammad Nur Al-Fifkhani wa Syekh Muhammad Nur Al-Mausili wa Syekh Muhammad Ad-Dahuq Al-Fifkhani wa Syekh Ali Al-Kala Rumani, Syekh Muhammad Ajral Musli, Syekh Abu Bakar bin Musra Alusi, Syekh Mustafa bin Muhammad Alusi, Syekh Usman Al-Qadiri, Syekh Abdul Rakib Al-Qadiri, Syekh Abu Bakar Al-Qadiri, Syekh Yahya Al-Qadiri, Syekh Hishamuddin Al-Qadiri, Syekh Nuruddin Al-Qadiri, Syekh Waliyuddin Al-Qadiri, Syekh Zainuddin Al-Qadiri, Syekh Syarifuddin Al-Qadiri, wa Syekh Syamsul Al-Qadiri, wa Ahmad Al-Hataq Al-Qadiri, Syekh Abdul Aziz Al-Qadiri, wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sultan Auliya Al-Aziz, wa Syekh Abi Syed Ibrahim Mahzumi, Syekh Hasan Al-Hikari, Syekh Hasan bin Ali, Syekh Faruk Turtusi, Tawahid At-Tamimi, Syekh Abi Bakri bin Shibli, Syekh Bil Qasim Jadi Al-Baghdadi, wa Syekh Syarif Saqati, wa Syekh Ma'ruf Al-Kharqi, wa Syekh Dawud Al-Ta'i, wa Syekh Habib Al-Ajami, Hasan Basri, Syekh Ali bin Abi Talib karamallahu wajah, Syekh Abil Qasim Jadi Al-Baghdadi, wa Syekh Syarif Saqati, wa Syekh Ma'ruf Al-Kharqi, Syekh Abdul Shan Ar-Ridho, Syekh Musa Al-Qadim, Syekh Imam Jafar As-Sotik, Syekh Muhammad Al-Bakir, wa Syekh Zainul Abidin, Syekh Husaini Fatimah Zahra, Syekh Ali bin Abi Talib karamallahu wajah, wa Syekh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, wa Sayyidil Mursalin wa Habibi Rabbil Alamin Sayyidina Muhammad Sayyidina Jibril alaihissalam Rabbul Arbab wa Mu'turiqab wallahu subhanahu wa ta'ala al-malikul wahhab syai'lillahilahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratul muhtaramin, kepada para alim, para ulama, Bapak Kiai, Bapak khusus Syekh Musri dari Makassar. Beliau juga mursyid Thariqah Qadiriyah Haqqaniyah. Ahlan wa salam ya Syekh. Juga saya hormati kepada Bupati Luhut Timur dan wakil, mana wakilnya mana Pak Wakil? Alhamdulillah. Insyaallah jangan pulang dulu, ada hadiah dari beliau. Kitab yang ditandatangani beliau. Nah, ini istimewa. Kalau pulang enggak dapat nanti. Ini khusus untuk Bupati dan Bapak Wakil, ada hadiah khusus dari beliau. Nah, nanti kitab yang datang langsung oleh beliau. Mudah-mudahan berkah insyaallah. Kepada Kepala Jatman Subiah Kabupaten Luhut Utara, ahlan wa sahlan. Saya juga pengurus Jatman Provinsi Jawa Timur. Saya juga kawan akrab dengan beliau Puang Makassar itu. Kemarin saya kesana juga insyaallah. Juga dari Bapak Kapolres Pak Kapolsek mewakili dan Dim, Pak Camat, Pak Kepala Desa. Hadirin sekalian rahimakumullah. Beliau Maulana Syekh As-Sayyid, Sayyid itu keturunan dari Sayyidina Husain. Jadi kalau Duriah Rasul keturunan dari Sayyidina Husain itu As-Sayyid panggilannya, Sayyid.
Asy-Syarif itu Dzurriyyatur Rasul dari jalur Sayyidina Hasan. Nah, itu Asy-Syarif. Jadi beliau itu Hasan juga Husain, Sayyid juga Asy-Syarif. Profesor Dr. Muhammad Fadil Al-Jailani Al-Hasan Al-Khusyani Hafizullah. Beliau merupakan Dzurriyyatur Rasul, juga Dzurriyyah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani cicit ke-25. Beliau lahir di Zamzarok, daerah Kurtalan, itu Turki bagian timur. Beliau lahir 1 April 1954. Jadi beliau sekarang yuswanya umurnya 69 tahun. Beliau adalah cucu anak dari keturunan Sultan Aulia. Jadi Sultan Aulia itu punya istri 4. Jadi beliau guru kita, maha guru kita Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu istrinya 4. Dari istri 4 itu punya anak 46. Beliau. Jadi sampai sekarang berapa ribu sudah? Berapa ribu cucu-cucu beliau. Terus beliau Syekh Fadil Maulana Syekh ini keturunan dari istri pertama, anak pertama, yaitu dari Syekh Abdul Razak. Jalur beliau adalah jalur alim alamah, hafidhul Quran. Jadi mulai Syekh Abdul Razak ke bawah sampai beliau itu jalur alim alamah, hafidhul Quran. Beliau umur 13 tahun sudah hafid Quran. Kalau kita 13 tahun apa? Dolanan neker gitu. Jatuh senang kali gitu. Beliau adalah ulama yang alim alamah dan akademiknya mentok, profesor doktor. Beliau mondok di Madinah 25 tahun. Beliau dapat gelar profesor dari California, Amerika. Beliau adalah guru besar di 7 negara. Di Amerika, California, di Perancis, di Berlin, di Jerman, di Maroko, di Al-Azhar Mesir, di Yordania, dan di Turki. Ada 7 negara, dia guru besar 7 negara. Dan beliau adalah termasuk Dzurriyyatur Rasul, Dzurriyyah Sultan Aulia satu-satunya di dunia ini. Beliau ada satu-satunya ulama dunia, ulama internasional, Dzurriyyatur Rasul, Dzurriyyah Sultan Aulia yang mentahqiq kitab-kitab Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Selama ini kita hanya kenal manaqibnya Sultan Aulia. Manaqib itu biografi, sejarahnya Sultan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Enggak tahu apa karya-karya beliau. Apa zikir-zikirnya beliau kita enggak tahu. Allah pilih beliau dengan 10 kali ditemui oleh kakeknya Sultan Aulia untuk menemukan ini. Tahun 78 mulai start. Dia keliling di 5 benua, ada 80 negara yang beliau kunjungi. Ada 70 perpustakaan nasional dan ada 10 perpustakaan yang khas, yang khusus. Enggak semua orang bisa masuk di perpustakaan itu. Alhamdulillah beliau Maulana Syekh menemukan satu karya yang sangat fenomenal, yang langka di dunia, yaitu Tafsir Al-Jilani. Jadi ada Tafsir Al-Jilani asli, ada manuskripnya, tulisan tangan dari Sultan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini satu-satu di dunia. Jadi pada waktu perang salib dulu, kita kan umat Islam kalah dengan orang salib, sehingga banyak perpustakaan dihancurkan, karya-karya ulama-ulama kita dihancurkan, dan Allah selamatkan satu karya yang fenomenal, Tafsir Al-Jilani, dan beliau adalah yang mentahqiq itu mencari manuskripnya, kemudian ditaskeh, diteliti, kemudian dicetak, disebarkan, itu mentahqiq, itu beliau Maulana Syekh. Dia keliling 80 negara itu menemukan sekitar hampir 10.000 manuskrip asli Sultan Aulia. Beliau menemukan sekarang 45 kitab asli karya Sultan Aulia yang sudah dicetak, termasuk nanti yang mau dikasihkan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati adalah itu karya beliau.
asli daripada karya Sultan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Terus beliau itu adalah satu-satunya Duriyah Sultan Aulia yang mendapat amanah untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Jadi beliau adalah juga sebagai mursyid Thariqah Qadiriyah Al-Jailaniyah Al-Aliyah Al-Mubarakah yang bil nasab bil ilmi langsung Sultan Aulia. Ini langka sekali. Kalau di Indonesia ini seperti saya adalah mursyid Qadir Naqsabandiyah, ada sudah cabang-cabangnya. Tapi kalau beliau itu masih unggul bil ilmi bil nasab langsung Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka Masya Allah kita bersyukur kepada Allah dipertemukan dengan beliau dan bisa nyambung sanad kepada beliau. Terus mengapa beliau itu hadir di sini? Ini penting ini. Mengapa Bu Bupati dan Pak Wakil? Mengapa beliau hadir di sini? Ini adalah anugerah bagi Luwu Utara ini. Mengalirkan berkah, mencurahkan berkahnya dengan nasab beliau yang saya bacakan tadi itu nasab-nasab beliau. Dari ini bapaknya, ini mbahnya, kakek ibu sampai Rasulullah. Untuk satu, mencurahkan berkah kepada Luwu Utara ini. Sehingga betul-betul menjadi kabupaten yang diridhoi Allah. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Allahumma amin. Yang kedua, beliau hadir ke sini adalah sebagai guru, sebagai ulama kelasnya internasional, bukan nasional. Ini sangat istimewa sekali. Sehingga kita semua ini hakikatnya adalah ahli jannah, ahli surga. Yakin enggak ini? Yakin enggak? Iya, kita sebelum lahir ke dunia ini adalah janin. Janin ini ada dua unsur, ada ruh, ada jasad. Sebelum ada janin, ruh duluan. Ini jaraknya 500 tahun sebelum janin. Janin itu ada, jasad kita ini ada, raga kita ini ada setelah bapak ibu menikah. Sebelum itu ruh sudah ada 500 tahun yang lalu. Nah ruh ini, ruh kita semua ini itu sifatnya suci, ahli jannah. Maka karena ruh sifatnya suci, kalau mau menghadap Allah harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Tidak diterima Allah kalau kamu nggak suci. Nggak diterima Allah kalau ibadah kan nggak suci. Ada hadas tolak oleh Allah. Kecil. Makanya karena ruh suci ahli jannah untuk bisa menghadap kepada Allah harus suci. Yang kedua, ruh kita ini adalah bersih, sifatnya bersih. Ahli jannah, tempatnya di Lauhul Mahfuz sana. Karena ruh itu bersih, maka kita dalam menghadap Allah harus bersih. Pakaian kita bersih, tempat kita bersih. Di samping bersih dari najis juga bersih dari barang-barang yang haram, barang-barang yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harus dari barang yang halal, tempat yang halal, bangunan yang halal akan bisa diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ruh kita itu bersih, ahli jannah. Yang terakhir, yang ketiga, ruh kita ini, kita semua ini adalah makhluk yang mulia, ahli jannah di Lauhul Mahfuz sana. Maka begitu kita lahir ke dunia ini harus tetap menjadi makhluk yang mulia. Baik mulia di hadapan manusia maupun mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin enggak ini? Yakin enggak? Yakin, yakin. Karena itu hakikat kita, yaitu kita ahli jannah, sifat kita suci, bersih, mulia. Begitu kita lahir ke dunia ini, oleh Allah dilahirkan ke dunia ini, Allah kasih tantangan, Allah kasih penghalang untuk kembali ke surganya Allah. Ini apa penghalang kita untuk bisa masuk surga lagi? Pertama adalah penyakit hati.
mulai Pak Desa, Camat, Bupati, Gubernur, Menteri, Presiden, ada penyakit hati di situ. Serakah, iri, dengki, hasud, riya, ujub, takabur. Mulai yang PAUD sampai perguruan tinggi. Mulai katakan yang pondok-pondok desa sampai pondok besar. Yang alim, alamah, ulama-ulama desa, ulama kota sampai ulama, semuanya kuluhum ada penyakit hati di situ. Sehingga pertama, untuk bisa kembali masuk surga lagi harus bisa mengobati, mengalahkan musuh tiga ini. Sebagai contoh Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, beliau adalah masyayikh pendiri Nahdlatul Ulama, alim alamah. Loh, seperti beliau saja yang santrinya ribuan diikuti oleh NU sedunia. Jadi NU sekarang nggak di Indonesia saja, tapi ada dunia, ada PCI di sana, ada 149 negara yang sudah bergabung dalam NU. Beliau dengan tawaduknya itu nyantri kepada Syekh Mahfud Termas, nyantri Torekoh. Karena apa? Penyakit hati itu hanya bisa disembuhkan dengan ilmu hati. Sifat serakahmu, iri dengkimu, hasudmu, kalau kamu biarkan penyakit ini semakin lama semakin parah. Seberapa banyak ibadahmu, seberapa banyak amalmu, seberapa banyak sedekahmu, tapi kalau tersisipi satu saja penyakit hati, ditolak oleh Allah. Ditolak oleh Allah. Makanya katakan nuwun sewu, sebagai contoh Mbah Hasyim, orang yang alim alamah, tunjukkan tawadukmu. Wa man tawaddu'a rafa'ullah, wa man takabbura waddu Allah. Maka para kiai-kiai, baik kiai desa maupun yang santrinya puluhan ratusan, ayo jangan hasud. Karena nuwun sewu ini mengejala di pesantren Pak Bupati, bukan di kalangan jenengan tok. Antar kiai ini hasud, ada penyakit hati di situ. Apabila kok seorang kiai punya santri hasud kepada mursyid, hasud kepada ulama, maka ilmunya enggak berkah, ditolak oleh Allah. Jangan ikuti kiai-kiai atau ulama yang hasud, ada iri dengki di situ. Karena apa? Amalnya ditolak, perjuangannya ditolak, ibadah ditolak, dan tidak ada berkah ilmunya. Maka Mbah Hasyim harus kita contoh, harus tawaduk. Wa man tawaddu'a rafa'allah, wa man takabbur wada'allah. Maka disinilah katakan beliau Syekh Maulana Fadil Al-Jilani mengajarkan ilmu untuk mengobati penyakit hati lewat beliau. Musuh yang kedua adalah nafsu. Nafsu jabatan, nafsu materi dunia, nafsu wanita, harta tahta wanita. Ini penghalang untuk bisa masuk surga. Yang ketiga adalah inna syaitan lakum adu mubin, iblis, setan, musuh nas. Jenengan ini, hati ini yang ahli surga ini dikasih musuh tiga, penyakit hati, nafsu, iblis. Kira-kira jenengan bisa menang enggak melawan tiga ini? Bisa menang enggak? Enggak bisa, enggak bisa. Makanya Allah menurunkan ilmu Torekoh lewat jalur beliau, lewat Al-Mursyid sebagai tafsir nufus ala rubudail, sebagai alat untuk memberikan kekuatan hati lewat jalur guru dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, guru sampai Rasulullah, sehingga hati ini ada kekuatan untuk mengalahkan tiga musuh ini. Kalau kita enggak nyantri, enggak berguru, maka
kamu gak ada kekuatan hati untuk melawan 3 ini, maka kamu akan kalah. Maka di sini torekoh di Indonesia ini adalah sebagai alat untuk hati ini dapat kekuatannya Allah, punya jimat, punya kesaktian yang dari Allah dengan sambungan guru-guru, sambungan ilmu-ilmu sampai baginda Rasulullah. Al ilmu nurun, maka hati ini akan menjadi terang, akan menjadi ada nurnya, sehingga kita akan diselamatkan Allah dari bermacam-macam hal 3 ini yang akan menjadikan orang masuk neraka. Makanya kita semuanya dengan nyantri torekoh artinya kita dapat kekuatan hati untuk mengalahkan 3 musuh ini. Kalau jenengan gak nyantri, gak punya kekuatan hatimu, kamu akan kalah. Dengan nafsumu kamu kalah. Dengan penyakit hatimu ditolak ibadah. Maka beliau Maulana Syekh datang ke sini untuk nyambung sanad, nyambung guru sampai baginda Rasulullah. Yang mana beliau adalah bil nasab, bil ilmi, langsung dari Duriyah Sultan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi santri-santri beliau. Allahumma amin. Ahli jannah untuk kembali ke syaratnya untuk bisa masuk surga lagi harus iman. Kita semua ahli jannah, ahli surga, syarat untuk bisa masuk surga harus iman. Setelah iman wajib ibadah. Setelah ibadah biar diterima Allah wajib punya ilmu. Yang membawa ilmu guru. Berarti punya guru menjadi wajib. Nih, punya guru menjadi wajib. Maka disinilah katakan Maulana Syekh datang ke sini sebagai sambungan guru sampai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada acara saya persilahkan yang mau baiat atau nyambung sanad kepada beliau, nanti saya persilahkan di mushola. Tadi ada beberapa yang daftar minta ke saya, ya Syekh saya mau baiat, saya mau nyambung guru kepada Rasulullah. Saya persilahkan nanti pada acara sini. Insya Allah mudah-mudahan Allah meridhai, Allahumma amin. Dan salah satu zikir yang diamalkan beliau adalah yang kita sebar tadi itu, lembaran itu adalah hadrah asli daripada amalan Sultan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka nanti kita zikir sebentar untuk beliau, itu sanadnya ada di situ, itu sahih, itu diakui ulama dunia. Lihat beliau ini. Nanti bisa diamalkan, ini saya ijazahkan kepada jenengan semua. Dengan ridha Allah bil karomati Sultan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mudah-mudahan yang mengamalkan zikir ini akan diberi berkah hidupnya, berkah keluarganya, berkah rezekinya, dan berkah keturunannya. Dengan ini zikir ini saya ijazahkan kepada jenengan semua. Saya terima, gitu ya jawabnya ya. Oke, saya terima. Dengan ini zikir itu saya ijazahkan kepada jenengan semua. Dengan ini zikir itu saya ijazahkan kepada jenengan semua. Al-Fatihah. Syaratal ladzina. Terus di situ ada zikir berdiri. Jadi Allah itu dawuh alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim dan seterusnya. Jadi zikir itu ada berdiri. Selama ini kita kena ada duduk saja, betul? Nah, nanti ini ada zikir berdiri. Mudah-mudahan kita semuanya akan diakui sebagai santri-santri Sultan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Allahumma amin. Liridaillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbat marifatak afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 Yang keras, yang keras. La ilaha illallah.
la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Berdiri. Di situ ada tulis yang dzikir nomor 2. Dzikir ini yang diajarkan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Menurut dawuhnya Allah, alladzina yadhkurunal qiyaman wa qu'udan. Jadi dzikir itu bisa berdiri bisa dengan duduk. Kita diajari Sultan Aulia dengan dzikir dengan berdiri. La ilaha illallah adada ma fi ilmillah. 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 La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. 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 Antal hadi antal haq, laisal hadi illa anta, la ilaha illallah. Antal hadi antal haq, laisal hadi illa anta, la ilaha illallah. Antal hadi antal haq, laisal hadi illa anta, la ilaha illallah. Antal hadi antal haq, laisal hadi illa anta, la ilaha illallah. Antal hadi antal haq, laisal hadi illa anta, la ilaha illallah. Antal hadi antal haq, laisal hadi illa anta, la ilaha illallah. Antal hadi antal haq, laisal hadi illa anta, la ilaha illallah. Ya Tawwab tub alaina waghfir lana warhamna. Ya Tawwab tub alaina waghfir lana warhamna. Ya Tawwab tub alaina waghfir